Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Di video kali ini kita akan membahas kembali manhwa Is Over the Queen of Rise, Husband is Actuality Invisible. Tapi seperti biasa, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan Kyotian yang berpura-pura terluka hingga topengnya rusak. Dongfan dan Tianji mengira bahwa Kyotian sudah lelah setelah menghadapi Yuanbe, dan mereka berdua langsung menyerang Kyotian. Kyotian sudah mengetahui jika Dongfan dan Tianji akan menyerangnya, karena Kyotian sudah menunggu mereka berdua untuk bergerak. Kyotian menggunakan teknik ledakan. Kyotian mengumpulkan kekuatannya yang begitu besar. Tianji dan Dongfan kaget dan tidak menyangka bahwa Kyotian masih memiliki kekuatan yang begitu kuat setelah apa yang terjadi padanya. Yuanbe juga ikut menyerang Kyotian. Setelah itu, terjadi sebuah ledakan yang dahsyat dan mereka berempat terpental keluar dari ledakan tersebut dengan luka yang parah. Kyotian ditangkap oleh Ziroyan dan Sayuan. Sayuan dan Ziroyan berpura-pura khawatir dengan keadaan Kyotian. "Jangan hanya memelukku, bicara kata-kata podium," ucap pikiran Kyotian. Yang Ming berpura-pura khawatir dengan keadaan Kyotian. Yang Ming menangis sambil berlari ke arah Kyotian berada. Kyotian tersenyum setelah melihat akting Yang Ming yang begitu baik. "Aku menggunakan metode rahasia dari buku kuno para dewa kuno," ucap Kyotian sambil berpura-pura kesakitan. Yang Ming berkata, Apakah itu trik legendaris membakar hidup, membakar jiwa, dan bertarung sampai mati? Pangeran, kamu sangat bodoh. Kamu benar-benar menggunakan trik ini. Trik ini ditukar dengan nyawa. Jika pangeran pergi, bagaimana kami bisa hidup?" Kyotian senang karena Yang Ming bisa Kyotian andalkan. Seperti yang diharapkan dari Perdana Menteri, dia bereaksi dengan cepat dan tampil dengan baik. Itu benar-benar berbeda dari naskahnya. Jelas diedit di tempat, dan diedit dengan standar yang tinggi. Itu tidak buruk, ucap pikiran Ziroyan. Ziroyan melihat Dongfan, Tianji, dan Yuanbe yang sedang terluka. Ziroyan akan membunuh mereka bertiga dan membalaskan dendam untuk Kyotian. Ziroyan menuju ke tempat mereka bertiga berada. Dongfan dan Tianji kaget dengan kehadiran Ziroyan. Tianji emosi dan mengatakan, "Ziroyan, kita memang gagal kali ini, tapi kamu juga tidak bisa menang." Ziroyan berkata, "Yang aku tahu adalah bahwa kalian harus mati dengan pedang ini sekarang." Tiba-tiba sebuah portal muncul di langit dan seorang mengatakan kepada Ziroyan untuk tidak berbicara dengan sangat arogan. Orang yang muncul dari dalam portal tersebut bernama Qinlian. Yuanbe, Dongfan, dan Tianji memberi hormat kepada Qinlian sambil menyebut Tuan. Qinlian kecewa dengan mereka bertiga yang tidak bisa mengatasi seorang kultivator tubuh yang menggunakan teknik terlarang dari para dewa kuno. Qinlian senang setelah melihat Kyotian yang sedang sekarat. Qinlian penasaran dengan apa yang disebut penduduk bumi super. Qinlian baru menyadari bahwa Kyotian seharusnya sedang menunggu untuk mati. Qinlian melihat bahwa Kyotian tidak ada di sana, dan dirinya bingung kemana Kyotian menghilang. Dongfan menunjuk di mana Kyotian berada, dan ternyata Kyotian berada di belakang Qinlian. Qinlian kaget dan langsung menjauh dari Kyotian. Kyotian sudah tahu jika ada dalang di balik layar. Huang Cai mengatakan dia seharusnya mempraktikkan Dao of Space, dan dia dapat menggunakan metode mendistorsi ruang untuk menyembunyikan dirinya di interlayer ruang, sehingga dapat mengamati secara diam-diam. Saat ini, aku telah mengunci auranya, dan tidak akan bisa kabur atau kehilangan jejak.
Tianji dan Dongfan kaget setelah melihat keadaan Qiutian. Mereka berdua berpikir, mungkinkah kita tertipu dalam tabrakan sengit barusan? Satu-satunya orang yang benar-benar terluka parah adalah diri kita sendiri. Qinlian melihat ke arah Ziroyan. Qinlian menanyakan kepada Qiutian, mengapa Qiutian menipunya. Qiutian menjawab, apa menurutmu bersembunyi di interlayer ruang ini aman? Kau memiliki terlalu banyak kekurangan. Qinlian kaget dan berpikir, bukankah dia hanya sampah yang dipanggil Ziroyan dengan jimat pemanggil? Apa yang bisa dia temukan? Qiutian berkata, raja ini tidak pernah curiga ada orang lain di belakang mereka sebelumnya. Sampai aku melihat bahwa orang-orang di tunggu perang ditangkap oleh Kekaisaran Dongyan dan Pavilion Tianji. Aku mengerti. Kau menggunakan kebaikanku untuk memaksaku mengambil tindakan. Pasti kau mengincarku. Qinlian bingung dari mana datangnya prasangka buruk itu. Qiutian terus mengatakan, berdasarkan informasi, kau menemukan kekuatan raja ini dan ingin mempelajari raja ini. Mengetahui bahwa raja ini baik dan tidak ingin rakyat menderita. Kau mengancam raja dengan nyawa rakyat. Sayang sekali, kau tidak menyangka raja ini akan menggunakan triknya untuk membuatmu keluar dengan adegan indah ini. Sayang sekali, niat jahatmu telah mengekspormu. Dosa dan kegelapan di hadapan cahaya. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Qinlian bingung dengan apa yang Qiutian bicarakan. Orang-orang yang menontonnya memberi Qiutian sebuah tepuk tangan. Walaupun mereka tidak mengerti apa yang Qiutian bicarakan. Mereka semua senang ketika melihat Qiutian menuduh Qinlian yang jahat itu. Berakhir, masalah lama sang pangeran telah terjadi lagi, ucap pikiran Yang Ming. Qinlian emosi dan mengatakan bahwa dirinya tidak mengincar Qiutian. Qinlian berpikir, apakah otak pria ini sakit? Untuk apa aku mengincarmu? Qiutian mengatakan, lihatlah wajahmu, kamu menjadi marah karena malu. Mengapa? Aku telah mengungkapkan rencana hati-hatimu. Tidak bisakah kau menerimanya? Dongfan tiba-tiba menyuruh Qiutian untuk tidak sentimental dan main-main. Qiutian berkata, berani bertindak atau tidak. Bagaimanapun juga kau adalah seorang kaisar. Kau bahkan tidak tersipu saat berbohong. Tak tahu malu. Perlakuanmu sangat mengecewakan. Dongfan emosi dengan apa yang Qiutian katakan. Aku tidak ingin berbicara dengan orang yang tidak tahu malu. Jangan panggil aku. Kamu sangat jelek. Jangan bicara padaku juga, ucap Qiutian. Brengsek, aku tidak mau bicara denganmu. Dan aku tidak jelek, ucap pikiran Tianji yang kesal. Dongfan juga bertambah emosi dengan ucapan Qiutian. Qinlian mengatakan, jangan bicara omong kosong dengannya. Reruntuhan naga suci itu penting. Aku akan menghadapi Qiutian ini. Kalian cepatlah. Sayuan tidak menyangka bahwa mereka mengincar reruntuhan naga suci. Dan Sayuan tidak tahu ada berapa banyak rahasia di balik itu. Ziroyan menanyakan, apakah reruntuhan naga suci itu penting? Qiutian kaget dan menanyakan, apa reruntuhan naga suci? Kau wanita, perhitungan yang mengerikan. Jadi Li Aotian menggunakan susunan perangkat jiwa ruang, semuanya perhitunganmu. Omong kosong apa lagi? Tanpa bukti, hanya menebak-nebak, tanya Qinlian. Qiutian mengeluarkan reruntuhan naga suci dan mengatakan, buktinya, reruntuhan naga suci ada di sini. Adalah bukti terbesar. Kamu menggunakan Li Aotian untuk membawaku ke reruntuhan naga suci. Dan kau menggunakan kekuatanku untuk membawa kembali reruntuhan naga suci. Pikiran wanita benar-benar ganas. Hati wanita yang paling beracun. Qinlian bengong setelah melihat reruntuhan naga suci tepat di hadapannya.
Qin Lian kaget dan bertanya-tanya apakah itu benar-benar reruntuhan naga suci. Sha Yuan kaget dan mengatakan, apakah itu benar-benar reruntuhan naga suci? Atau apakah itu dimurnikan oleh Kaisar Human Sovereign sendiri? Ziroyan menanyakan kepada Sha Yuan, apa sebenarnya reruntuhan naga suci itu? Sha Yuan menjawab bahwa ini ada hubungannya dengan garis keturunan Ziroyan. Qin Lian bingung dan berpikir, mungkinkah aku benar-benar memperhitungkan Qiutian? Omong kosong, apa-apaan reruntuhan naga suci ini? Kenapa ada di tangan Qiutian? Menurut catatan, di dekat tungku perang, pasti ada reruntuhan naga suci yang dimurnikan sendiri oleh Kaisar Human Sovereign. Tapi sekarang reruntuhan naga suci masih di sana. Kenapa ada satu lagi di tangan Qiutian? Tiba-tiba Yu'er datang dan menanyakan kepada Qiutian, apakah masalahnya sudah selesai? Dan Dao juga datang dan berkata, ini adalah domain penjaga yang dibangun oleh Human Sovereign dengan mengorbankan nyawanya. Sha Yuan kaget setelah melihat Yu'er. Sha Yuan berpikir, aku menjadi seorang ibu tanpa rasa sakit. Sedangkan Ziroyan tahu jika Yu'er adalah tubuh roh yang berubah menjadi bentuk manusia. Qin Lian melihat Yu'er dan Dao. Setelah itu, Qin Lian tersenyum dan mengatakan, aura ini pastinya. Qiutian, kamu sangat banyak membantuku dan menghemat banyak usaha. Reruntuhan naga suci sudah ada di tangan Qiutian. Mengapa harus tetap berada di domain penjaga ini? Mengapa kau tidak menemaniku mengunjungi kota Tandus Selatan di luar? Qiutian, Yu'er, dan Dao dipaksa pergi bersama Qin Lian. Mereka bertiga juga ikut dipaksa untuk mengikutinya. Dan seketika, mereka semua sudah menghilang. Lau'er mengatakan, permaisuri, Pangeran Qio akan mengalami kecelakaan. Wanita itu mungkin berada di tingkat ke-17 alam entering Dao dan dapat menggunakan kekuatan jalan ruang tertentu. Pangeran dan lainnya seharusnya dibawa ke wilayah Tandus Selatan. Ketika mereka memulihkan kultivasi mereka, aku takut hal terburuk akan terjadi pada pangeran. Sha Yuan murung dan meminta Lau'er untuk tetap di sini untuk membantu menyelamatkan orang-orang di tungku perang. Sedangkan Sha Yuan akan pergi menyelamatkan Qiutian. Apa yang harus dilakukan? Kita kena NTR, ucap Sha Yuan. Ziroyan kesal dan mengatakan, tolong gunakan otakmu. Gadis kecil itu tidak memiliki daging dan darah. Dia seharusnya semacam tubuh roh. Dan apakah kau tidak memperhatikan bahwa gadis kecil itu tidak mirip dengan suami Qio? Dia seharusnya diadopsi. Benarkah? Tanya Sha Yuan. Ziroyan menjawab, jika Sha Yuan tidak percaya, Sha Yuan bisa menanyakan itu kepada Qiutian nanti. Dan Ziroyan menyuruh Sha Yuan untuk tidak membuat tebakan acak seperti Qiutian. Semakin banyak Sha Yuan menebak, semakin keterlaluan jadinya. Sha Yuan bertanya, apakah kakak Qio hanya menebak-nebak? Tidak kedengarannya sangat masuk akal. Ziroyan menjawab, aku sudah memikirkannya. Mungkin faktanya benar-benar seperti dugaan suami Qio. Ziroyan langsung pergi untuk menyelamatkan Qiutian. Sha Yuan mengatakan kepada Ziroyan, jika Ziroyan tidak cukup kuat untuk menghadapi Qin Lian, Ziroyan juga bisa saja mati. Ziroyan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Bahkan jika itu adalah kematian, Ziroyan akan tetap bersama Qiutian. Dan Ziroyan langsung pergi. Ling'er menanyakan kepada Yang Ming, ayah, apakah menurutmu sang pangeran akan aman? Yang Ming menyuruh Ling'er untuk tidak khawatir karena Qiutian akan baik-baik saja. Aturan langit dan bumi telah memijat sang pangeran secara pribadi. Tidak masalah dunia sana atau sini, ucap pikiran Yang Ming. Yang Ming berkata, faktanya,
Mereka yang dibunuh oleh sang pangeran di tempat ini. Mereka mungkin mati dengan lebih bahagia. Mengapa? Tanya Linger. Yang Ming menjawab, mengetahui keberadaan. Mati dalam keputusasaan. Terlalu menyakitkan. Dan sebelum meninggal, mereka akan mengalami gangguan jiwa oleh sang pangeran. Mengalami gangguan jiwa, ucap Linger dan ibunya. Linger membayangkan jika itu lebih dari sekedar gangguan jiwa. Beberapa saat kemudian, di Gurun Tandus Selatan, mereka semua telah tiba di Gurun Tandus Selatan. Qin Lian melihat ke arah domain penjaga. Qin Lian benar-benar tidak tahu apa asal-usul naga suci dan mengenai mengorbankan hidup untuk menciptakan domain penjaga itu. Qin Lian berpikir, aku sudah berada di tingkat ke-17 dan aku akan tetap ditekan di dalam domain penjaga yang benar-benar tidak dapat diterima. Tetapi Qin Lian menyuruh Qiutan untuk segera menyerahkan reruntuhan naga suci kepadanya. Qiutan melihat ke arah Qin Lian yang sedang berbicara. Dan ternyata Qiutan tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang Qin Lian katakan. Tuanku, mengapa Anda tidak melakukannya saja? Mengapa repot-repot berbicara omong kosong kepadanya? Tanya Dongfan. Qin Lian mengatakan, di tempat ini, apakah kau berhak berpendapat? Dongfan langsung meminta maaf kepada Qin Lian. Qin Lian berkata, mari kita kenali kenyataan. Qiutan, bagaimanapun juga, kultivasi fisik adalah kultivasi fisik. Dan itu tidak akan membuat gelombang. Mengapa kau tidak menyerah padaku? Aku sangat tertarik dengan tubuhmu. Dan kamu diizinkan untuk melayaniku. Yuanba berkata, ini adalah nasib kultivator tubuh. Qiutan, bahkan jika ranah fisikmu lebih tinggi dari tingkat ke-10, di depan mereka, di sini, kau tetaplah sampah. Qiutan langsung emosi dan menyuruh mereka untuk berhenti berdebat. Qiutan melancarkan serangannya. Dongfan dan Tianzi kaget dengan serangan Qiutan. Yu'er memijat bahu Qiutan dan menenangkan Qiutan untuk jangan marah. Dao membungkuk dan mengatakan, Tuan Qiu, karena meninggalkan tubuh dan erosi waktu, otak orang tua ini tidak bekerja dengan baik. Sungguh dosa lupa membuat teh dan menyiapkan minuman barusan. Dao langsung membawa teh untuk Qiutan. Dan ternyata Dao dan Yu'er ketakutan saat Qiutan sedang marah. Yuanba melihat ke arah Qiutan dan berpikir, apa yang baru saja kukatakan? Bagaimana nasib kultivator tubuh? Apa itu kultivator tubuh? Dibandingkan dengan pria di depanku yang tidak menggunakan separuh auranya. Mengandalkan kekuatan fisik untuk mencukur Gurun Selatan. Kita ini apa? Di sisi lain, Qiutan sedang meminum teh. Setelah meminum teh, Qiutan langsung tenang. Yu'er senang ketika melihat Qiutan yang sudah kembali tenang. Qiutan meminta Qin Lian untuk mengatakan lagi apa yang Qin Lian mau katakan tadi. Karena tadi terlalu berisik, jadi Qiutan tidak bisa mendengarnya. Qin Lian mengatakan, aku barusan memperkenalkan diri kepada Anda. Namaku Zi Qin Lian. Aku hanya ingin bertanya, apakah tidak kekurangan pelayan di sekitar Anda yang membawa teh dan air? Seni minum tehku sangat bagus. Qin Lian berpikir, sialan kue Ruyan atau ibunya Zi Royan. Mengapa dia sangat beruntung melarikan diri dari pernikahan dan lari ke tanah kecil ini? Tidak apa-apa jika kau bertemu dengan suami yang membangkitkan darah kaisar manusia ortodok. Sekarang, dia masih memungut menantu lelaki dengan kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Qiutan menanyakan perkenalan diri. Pergerakan guntur barusan agak berisik. Dan aku benar-benar tidak mendengarnya dengan jelas. Bisakah kau mengatakannya lagi? Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku barusan mendengarnya dengan jelas. Wanita ini serakah untuk tubuhmu.
orang tua Long Gyu. Bukankah begitu? Tanya Yu'er. Leluhur kecil, alangkah baiknya jika lelaki tua ini sedikit transparan. Untuk apa kau memanggilku? Sayangnya, itu sulit dilakukan, ucap pikiran Dao. Dao memberitahu kepada Kyotan jika apa yang dikatakan Yu'er semuanya benar. Kyotan melihat ke arah Qin Liang dan berpikir, benar saja, kau masih ingin mempelajariku. Kau tertarik dengan kemampuanku yang tak terkalahkan. Qin Liang kesal dengan Yu'er. Qin Liang berpikir, menilai dari situasi barusan, kedua wanita ini memiliki perasaan terhadap Kyotan. Dan Kyotan juga memiliki kesan yang baik terhadap mereka berdua. Oleh karena itu, Kyotan seharusnya seorang playboy. Qin Liang mengatakan, Tuan Kyo, gadis tersayangmu benar. Dengan pria luar biasa sepertimu, bagaimana mungkin ada wanita yang tidak tergoda? Ada beberapa kebenaran dalam kata-katamu. Kualitas yang sangat baik tidak pernah bisa disembunyikan, ucap Kyotan. Qin Liang mengira bahwa Kyotan sudah terpancing dengan omongannya. Kyotan menanyakan, tepat pada waktunya untuk menanyakan sesuatu. Shiroyan memiliki nama belakangnya yang sama denganmu. Dari mana asalmu? Qin Liang menjawab, Tuan Kyo, aku milik keluarga Zi. Dan mereka juga keturunan Human Sovereign Dragon. Lagi pula, dengan Shiroyan bisa dianggap sebagai keluarga. Karena itu, mengapa kau datang ke Gurun Selatan ini? Tanya Kyotan. Qin Liang berpikir, apakah akan mengarang saja? Lagi pula, hubunganku dengan si Jalang Kue Ruyan juga tidak baik. Kyotan meminta kepada Qin Liang untuk mengatakan dengan jujur. Qin Liang tersipu malu setelah melihat wajah Kyotan yang begitu tampan. Kyotan melihat Qin Liang yang sedang bertingkah aneh. Qin Liang berniat akan menggoda Kyotan. Qin Liang memberitahu kepada Kyotan bahwa dirinya akan menjelaskan secara perlahan. Qin Liang percaya diri bahwa dirinya mampu membuat Kyotan terpesona terhadap dirinya. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Dan sampai jumpa di next video.